Nanti Mas Melman bercerita pakai voice note aja ya, berarti ya dari awal sampai akhir. Oh iya ya Mas. Ah, Oh iya siap. tapi Ya. saya minta tolong semuanya diceritakan secara sejujur-jujurnya Mas ya. Jangan ada yang disetting, Mas. jangan ada yang digimik-gimikin. Apa yang dialami semuanya diceritakan aja Mas. Jangan dikurangi, jangan ditambahin gitu Mas. Iya siap. Setelah mereka pergi tuh saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah Mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan. Jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Tuh Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan dua orang narasumber yang akan mengupas tuntas tentang kasus kematian Vina. Di mana sebelumnya kita sudah menghadirkan narasumber dari Bang Andre yang selama 3 hari 3 malam tidak tidur dan terus mencari tahu sampai ke tahun 2016. Nah, bagaimana hasil investigasi dari dua orang ini? Langsung aja kita dengarkan podcastnya. Dan buat teman-teman, pastikan nonton tayangan ini sampai selesai, karena di bagian akhir akan ada sesuatu yang spesial dan sangat penting untuk tonton. Oke, silahkan buat Bang Didit dan Bang Andre menempati posisinya. Saya tinggal dulu, nanti saya akan balik lagi. Awal informasi pertama, saudara, polisi menangkap 1 dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyebut 1 DPO yang ditangkap adalah Peggy Setiawan alias Peron. Oke, thank you Bang Ale udah mau ngasih kesempatan ya buat kita ya Bang Didit. Jadi gua di sini Andre ya, gua ditemenin sama partner ya Bang Didit. Jadi di sini kita mau sedikit ada yang kita ingin sampaikan ya. Ini info terbaru ya Bang Didit ya. Ya, terbaru, bisa dibilang terbaru. Dari Bang Didit, terus dari gua juga Bang ya. Betul. Kalau dari Bang Didit, infonya dari mana nih Bang? Gue dapat info soal dari teman-temannya yang dekat dengan Eki dan Vina dan Linda. Oke. Tuh. Nah kalau gua infonya dari ada salah satu temennya Egi Bang. Egi, oke. Temennya Egi yang adalah salah satu komunitas motor lah ya. Dan gua nggak bisa gue sebut ya. Iya. Itu yang nanti kita mau bahas kepada teman-teman. Nih kita mulai dari mana nih Bang untuk awal nih? Kita mulai dari apa? Tadi yang si Arko ya. Iya. Dari Arko aja kali, dari info dari lu. Arko dulu aja ya. Iya. Ya. Kemarin kan mungkin teman-teman yang udah sempet ngikutin ya konten yang kemarin tuh Bang Didit yang udah tembus 1 jutaan lah ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman paham ya, nyimak gitu. Kan kemarin justru yang bikin boomnya itu tuh di statusnya Arko Bang.
awal-awal ini ya. Awal-awal. Kita ngomong-ngomong awal-awal netizen akhirnya jadi rame begini ya. Betul. Dan kenapa gua bisa fokus ke akunnya Apung RP ini ya gua dari statusnya si Arko ini gitu loh, yang wah ini menarik nih buat dikulik nih. Ya. Awal dari situ, ya kan? Pintu masuknya dari sana lah ya awal-awal. Pintu masuknya dari situ. Nah, setelah gua buat beberapa konten ya, di TikTok, itu dia sempat DM gua, Bang. Si Arko ini ya. Si Arko ini. Ya. Awalnya dia mengaku lah gitu, tapi gua agak sedikit curiga. Ini akun fake atau gimana nih, gitu ya kan? Tapi setelah gua telusuri, gua lihat foto profilnya sama Postingannya. enggak foto sama yang di Facebook. Oh iya, ya. Itu gua satuin, Bang, dan itu mau benar. Itu benar, itu dia. Gitu loh. Udah tuh. Dia bilang gini, Bang, ke gua. Kayak emosi gitu ya kan awalnya itu. Dia bilang gini, bentar ya, teman-teman. Ini. Ya agak lumayan panjang ya. Gue chattingan sama dia. Dia bilang gini, Bang, ente harus tanggung jawab kalau kasus ini terungkap atau saya gugat Anda. Dia bilang gitu. Terus dia lanjut, saya masih sabar. Kalau kurang info, follow TikTok saya, Bang. Biar banyak arkop apa deh, gue nggak tahu ini maksudnya apa. Kalau berkenan, datang langsung ke rumah saya, Bang. Kata dia. Ya gue kaget dong. Wah, pas lagi gue cek DM dari teman-teman ya kan. Wah ini DM-nya agak beda nih. Agak ngegas ya di awal agak ya. ngegas gitu dia kan. Gue agak penasaran kan. Gue klik lah dan ternyata ya itulah chattingan dia yang agak sedikit sensitif gitu loh. Terus gue bilang gini, halo Kak, silakan gugat. Gue bilang gitu kan. Saya di sini hanya menduga sesuai isi komentar Anda. Jika memang Anda berkenan, yuk klarifikasi di studio kita. Gimana? Gua kasih tawaran kayak gitu kan. Jadi ya gue nggak mau nih debat antar by phone aja gitu. Gue nggak mau. Gue lebih langsung ketemu. Ya udah gimana enaknya gitu kan. Dan gue bilang gini ke dia. Kemarin dari pihak keluarga Egy DM saya dan saya menawarkan klarifikasi jika memang tidak benar tapi nggak ada jawaban. Gue bilang gitu. Nanti ntar gue agak sedikit ulas ya untuk keluarganya Egy yang nge-DM gue, Bang. Terus gue bilang gini lagi ke dia, kabarin saya jika abang berkenan untuk klarifikasi. Dan saya tegaskan kembali, saya tidak menuduh Anda, hanya menduga sesuai isi postingan Anda. Gue bilang gitu. Ya kita kan nggak salah ya. Sekarang gini deh, tanpa dia bilang nge-tag, oh ini pelakunya si Apung RP, ya kita juga nggak akan menduga ke si Apung RP ini kan, gitu. Ya kan, itu kan pasti sebuah pertanyaan nih. Maksudnya apa gitu ya kan? Dia nge-tag beberapa akun orang gitu ya kan. Itu aja yang buat gue pertanyakan gitu. Terus dia bilang gini, saya akan kembali kalau kasus ini sudah terungkap, biar waktu yang menjawab. Ngapain saya ke sana? Abang enak goreng-goreng ini dapat uang demi konten. Lah. Sekarang gini, gue bilang gini kan ke dia. Harusnya saya bertanya kepada Anda, maksud komentar Anda itu apa? Tolong jelaskan kepada saya, gue bilang gitu kan. Anda yang ngancem saya, kan tidak masuk akal, gue bilang gitu kan. Sekarang gini nih, kalau dia menanyakan untuk soal lu nggak usah goreng-goreng gini, kan gue sebagai media menanyakan aja untuk soal komentar itu, kan cukup simpel kan, gitu. Nggak usah yang bertele-tele itu kayak gimana kan, Bang. Nah terus gue bilang gini, sini tolong jelaskan, gue bilang gitu. Apa maksud Anda komentar seperti itu? Bisa jawab? Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, saya tidak mau debat intinya. Jikalau kasus ini terungkap, abang harus kasih tahu yang sebenarnya, itu aja. Ya, bingung gue. Apa yang sebenarnya? Nggak tahu gue.
Ya, jadi buat teman-teman yang masih belum mudeng nih ya, mungkin nanti ditampilin aja status dia. Iya. Ditampilin jadi biar ada backgroundnya gitu. Iya. Ya itu karena mungkin yang gua simak ya dari omongan dia tuh, gue yang suruh jelaskan gitu, gitu ke teman-teman yang di luar sana gitu bahwa dia tuh nggak salah lah. Itu kan urusan dia, Bang. Bukan urusan dia yang harus ngejelasin. Iya, gitu. dia yang harus ngejelaskan gitu ya kan. Iya. Dan gue bilang gini, apa hubungannya dengan saya? Gue gituin kan, kocak. Gue bilang gitu tuh. Gue agak sedikit ngegas juga tuh, Bang. Saya membuat konten seperti itu justru menanyakan hal komentar Anda. Iya. Gue bilang gitu. Ya Anda lah yang meluruskan. Gue bilang gitu. Iya. Ngapain saya jawab? Kata dia gitu. Saya nggak ngerasa ada hubungannya. Toh saya terbuka di TikTok, saya goreng biar banyak yang apa itu kayak, gue juga kurang paham Bang ya. Kayak semacam dia itu ya udah lu goreng gua aja biar gue dapet followers gitu. Iya, intinya itu dia mau memanfaatkan situasi ini buat pansos kan, biar mendapat followers. Jadi semuanya diarahin ke dia gitu, Betul. ke sosial media dia gitu. Cuman kan kita di sini menanyakan untuk soal komentar itu, dan itu kan video dia kan gue bikin video kan, postingan dia sempat gue bikin video tuh tembus berapa juta itu Bang. Dan itu kan komentar netizen ini kan mempertanyakan ini maksudnya apa gitu loh. Itu aja sebenarnya. Kayak gitu kan. Terus gue bilang gini, gue kasih foto ke dia. Nih. Ya yang itu kan. Yang jadi permasalahannya gitu ya kan. Ntar ditampilin aja nanti. Gue tampilin ya teman-teman. Jawab dulu, ini maksudnya apa? Gue bilang gitu kan. Gue cuma nanya, apa ini Arko fake? Gue bilang gitu. Gue sampai berpikir ke situ. Arko palsu, akun palsu. Ini jangan-jangan akun yang nyerupain si Arko aja nih, gue gituin kan. Makanya gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang gini, Bang, ini logika aja Bang. Itu memang hanya sekedar bercanda. Karena kasus itu kan viral di desa saya. Kalau memang saya pelaku, kenapa saya membuka diri? Toh harusnya ya kaburlah Bang. Ini saya berani chat abang. Kalau salah ngapain ya kan? Toh saya berani share TikTok supaya banyak yang ikut. Kan bisa buat jualan online nanti. Nah itu motivasinya udah jelas kan. Iya kan? Dia mau pansos di kasus ini. Terus kasus serius ini yang ada korban jiwanya dibuat bercandaan sama dia gitu. Nah, kalau dibilang kan bercandaan, ini bukan opini gua kan. Dia ngomong buat bercandaan kan. Betul. Kan nggak betul juga itu sebenarnya kan. Itu yang menurut gua untuk teman-teman ya di luar sana, kalau memang di antara kita atau di satu desa atau satu kampung atau satu daerah yang lagi kena musibah, jangan diajak bercanda lah. Iyalah. Apalagi itu di media sosial Bang ya. Dan musibahnya ini kan tragedi kan, bukan cuma orang meninggal doang, ini tragedi kan yang menyedihkan gitu. Ini dibuat bercandaan. Pertama itu salahnya. Kasus ini dibuat bercandaan. Kedua dia mau pansos, di belak-belakan dia ngomong, dia mau nyari follower supaya nanti dia bisa jadi akun jualan. Itu kan ngehe ya. Kalau aku boleh ngomong kasar ya. Itu ya, teman-teman, itu dari Arko ya. Dari Arko yang ngomongnya langsung. Dan gue sebenarnya agak males Bang sih bahas dia itu. Karena yang bikin gue malesnya itu, aduh kalau kasarnya ya, anjing gitu loh. Kok lu bisa-bisanya buat bercandaan dan itu lu ngetek orang. Iya. Kan kasihan. Gue paham. Si orang itu gitu ya si kan. Si almarhum, si keluarganya yang lihat kan. Teman-temannya yang lihat. Apalagi pada saat yang dia bikin status itu kasus yang belum kelar Bang. Masih berlanjut gitu. Dan seenak jidat lu ngetek orang gitu. Kan pembodohan menurut gua gitu ya kan. Salah lah dia mau gimana pun juga. Iya lihat gitu. dari sisi manapun. Jangan ya teman-teman, itu hal yang jangan dipatut dicontoh ya. Ya. Dan itu bukan untuk Arko doang ya, buat teman-teman yang lain juga. Betul gitu. Paling itu sih ya kalau dari Arkonya sendiri ya. Dia sempat bilang seperti itu. Dan yang pasti
gue ngajak dia klarifikasi lah kalau emang dia nggak bersalah gitu. Tapi ya klarifikasi dia seperti itu loh bang. Sekitar kemarin siang itu kan sempat ada isu Arko punya pacar namanya Mel ya. Betul. Ya, itu nyambung dari situ tuh, dari Arko, terus sempat viral bahwa ada Arko tuh punya pasangan lah namanya Mel. Gua nggak tahu nama aslinya, tapi nama akun sosial medianya Mel. Dan itu chattingan dia dengan seseorang, chattingan akun Mel ini dengan seseorang sempat viral tuh. Oke. Soal Vina, soal apa segala macem, soal dia pertama kali terakhir kali ngeliat Vina di mana apa segala macem, terus viral di mana-mana. Akhirnya gua coba carilah akun Facebooknya si Mel ini gitu. Oke. Dan ketemu, cuman memang akunnya itu di lock sama dia, di private, jadi gua nggak bisa ngeliat statusnya, gua nggak bisa ngeliat fotonya, dan gua juga nggak bisa ngelihat siapa aja yang teman-teman dia, dan harus request friend dulu kan supaya bisa kebuka tuh kuncinya. Cuman ya itu gue lakuin akhirnya, gue request friend. Terus tapi paralel dengan gue inbox dia via Facebook. Jadi siang gue inbox kemarin, akhirnya dijawab Ngeri. Direspon tuh. Direspon sama dia gitu. Dijawab itu dengan gue nggak mau ambil waktu banyak gitu, gue langsung perkenalkan diri, langsung gue berondong tuh sama pertanyaan nggak putus. Takutnya yang sudah kan kita Andre kan sempat ngobrol sama yang akun yang diduga Linda ya. Betul. Terus tiba-tiba dia ngilang kan. Nah, gua dari pembelajaran itu gua nggak mau buang-buang waktu gitu. Akhirnya gua tek gua tanya, dan dari banyak pertanyaan itu muncullah fakta-fakta baru nih, Andre. Artinya muncullah isu-isu baru lah yang belum banyak orang dengar lah. Ini nanti bisa ditampilin juga chat gua ke si akun yang bernama Mel ini. Yang pertama ya biasalah gua kenalin diri, halo Kak saya. Gua tetap kenalin diri, gua nggak tiba-tiba akun yang nggak jelas yang kontak dia, bahwa gua bilang gua perkenalkan diri, saya ini dari channel YouTube Jejak Backpacker apa segala macam. Direspon sama dia, gua mau nanya boleh gak Kak? Nanya doang kok, tenang aja, gua bilang gitu kan. Iya boleh katanya, langsung gue tembak nih, bener kakak kenal baik sama Egi, Linda, Eki dan Egi. 4 tokoh sentral utama kita itu kan yang sering diobrolin. Terus dia jawab, iya saya kenalnya sama saya tidak kenal dengan Egi. Oh kata dia nih? Iya, dia nggak kenal sama Egi. Oke. Tapi saya kenalnya sama Eki dan Vina. Oke. Jadi dia ibaratnya dari kubunya Eki, Vina, Linda nih gitu kan. Terus ditanya, iya pasti oke. Iya saya kenal terutama Eki. Dia pengen ketemu Eki. Terus gue tanya lagi, terakhir kali ngelihat Vina dan Eki berarti saat malam mereka dibunuh ya? Gue bilang gitu kan, langsung gue tembak gitu. Terus dia bilang panggilan di HP Eki malam itu saya yang nelfon, kata dia, karena saya nyari-nyari mereka. Oh gitu. Jadi ketika kayak mereka nongkrong di satu tempat, terus akhirnya mereka pisah. Cuma kok lama-lama gak ada kabar. Akhirnya ditelepon nih sama si Mel ini. Terus bukan hanya melihat saya yang terakhir dengan Linda, jadi dia si Mel ini sama Linda. Oh terakhir? Iya, dia sama Linda yang terakhir kali ngelihat si Eki sama Vina. Jadi pada malam waktu pas kejadian itu? Pada malam itu, orang kan taunya hanya Linda doang yang terakhir. Iya. Pisahan dia mereka kan, pisahan si Eki sama Vinanya cabut. Ternyata ada 2 orang, si Mel ini sama Linda. Orang yang bersama Linda tuh si Mel.
di malam terakhir itu. Oh, oke. Itu fakta satu, temuan pertama lah. Gua belum bisa nyebut fakta ya. Masih temuan kita nih gitu. Iya. Oh begitu. Ada, langsung gue tembak lagi. Ada isu soal Linda dan Egy udah nikah. Bener nggak sih? Ini tuh yang masih dipertanyakan tuh sama teman-teman tuh. Kemarin kan sempet rame tuh. Betul. Ada berkembang lagi jadi bola liar isu soal si Egy sama Linda ternyata udah nikah. Betul. Kan. Banyak yang bilang gitu. Sampai di Twitter apa segala macam, di X, di aplikasi X apa segala macam. Terus langsung dia balas tuh balasnya cepet banget. Bohong itu. Oh. Iya, jadi ternyata teman-teman isu itu bohong ya menurut versi akunnya Mel ini. Kalau saya lihat jadi viral karena disangkut pautkan dengan Arko, disebut Arko. Oke. Nah nyambung nih dulu nih. Jadi kalau saya lihat saya viral karena disangkut pautkan nama Arko. Temuan gue yang selanjutnya adalah Mel itu bukan seorang perempuan. Lah, ya. Siapa cuy? Cowok ternyata Mel itu. Oh cowok. Gue baca dia. Nih padahal itu chatan saya dengan seseorang yang baru saya kenal. Terus saya cerita, dia mancing saya langsung. Betul dugaan saya langsung viral dan seolah-olah saya mantannya Arko, kata dia gitu. Mereka mau mengambing hitamkan saya lagi. Aslinya ceritanya nggak begitu. Dan saya juga bukan wanita, kata dia. Jadi kesaksian yang asli sudah saya ceritakan ke tim Bang Hotman Paris. Makanya saya setelah ketemu sama timnya Bang Hotman, dia nggak boleh cerita lagi tuh. Udah lu stop cerita itu, lu salah satu saksi. Dan dia itu jadi yang gue tangkap ya dari catatan lanjutan nanti gue ceritain bahwa dia itu salah satu saksi yang dilindungin sama timnya Bang Hotman. Iya. Pokoknya begitu dia udah ngadu ke Bang Hotman, udah lu stop sosial media, lu stop handphone lu segala macam, ganti semuanya. Lu nggak boleh megang nomor WhatsApp, lu nggak boleh megang telepon, lu nggak boleh ngomong-ngomong lagi di sosial media. Nah gue beruntung aja nih gue dijawab nih sama dia gitu. Mungkin karena dia liat jejak backpacker atau gimana, bukan orang yang nggak jelas tiba-tiba. Karena banyak orang yang fake account yang kontak dia gitu. Betul. Yang cuman satu orang atau baru dibuat. Betul. Nah, karena gue jelas kan, gue ngontak dia pakai akun Facebook pribadi gue. Yang gue nggak kunci sama sekali. Dan gue kenalin diri sebagai timnya jejak backpacker. Jadi jelas lah. Jadi makanya dijawab sama dia gitu. Gue lanjut deh temuan lainnya. Jadi hubungan kakak ini di kasus Vina ini hanya sebatas kenal Vina dan Eki aja ya. Nah terus dijelasin sama dia, saya itu sama Eki sudah seperti adik kakak. Jika Eki ada masalah selalu ngomong ke saya. Begitupun ke Vina. Jadi ini mereka sahabatnya sahabatnya sepasang ini gitu. Sebelum malam kejadian Eki sebelum malam kejadian Eki sempat bilang kalau dia lagi ada masalah sama Egi. Jadi H-2 kali ya. H-2 itu sempat cerita si Eki bahwa nih gue lagi ada masalah nih sama Egi nih. Cuman nggak diceritain sama Eki masalahnya apa gitu. Oh jadi si Eki ini menutupi diri gitu ya? Terus gue tanya lagi, akhirnya udah gue tanya itu gue fokus ke Linda nih. Karena kan dia kan orang yang berdua yang terakhir ngeliat Vina sama si Eki. Betul. Nah soal Linda nih kak, di malam kejadian sebenarnya posisi Linda itu di mana ya kak? Karena menurut saya Linda itu menjadi salah satu saksi kunci kasus ini, gue bilang itu. Terus dia bilang ada sama saya. Dia cuma ngomong gitu. Ada sama saya kata dia. Maksudnya? Di malam itu. Di malam itu. Gue kira sekarang. Bukan. Di malam itu. Di malam itu tadi yang gue ceritakan di awal kan. Nah, ini nyambung ke sini. Statementnya di sini ada sama saya. Berarti Linda itu nggak sendiri. Di malam terakhir itu Linda sama akun Mel ini. Namanya, sorry teman-teman, namanya nggak bisa gue sebut. Nama aslinya tetap kita nyebutnya Mel aja ya. Terus gue bilang lagi, jadi di malam kejadian itu Linda sama kakak ya masih nongkrong ya, gue bilang gitu. Bilang iya. Terus tanya lagi, Linda di mana sih kak keberadaannya sekarang, kakak tahu gak? Dia bilang nggak tahu bro.
Vina nggak tahu. Terus nah terus gue tanya beberapa hal lah yang soal apa namanya korban-korban yang lagi rame nih terdakwa yang lagi rame nih si Saka apa segala macem. Dia tetap ngebilang itu dia bilang dia nggak tahu dia. Dia itu bukan urusan saya gitu. Pokoknya urusan saya itu saya yang tahunya cuman Eki, Vina sama Linda. Karena mereka berempat mungkin dan beberapa orangnya paling dekat sama mereka gitu. Mungkin circle-nya kali ya. Iya, kalau dia nggak mau sotoy gitu maksudnya. Dia hanya memberikan informasi yang dia tahu aja. Nggak mau melebar kemana-mana. Oke. Nah sebenarnya teman-teman, jadi pasca gue ngobrol itu gue merasakan kurang apa namanya, kurang lengkap lah gitu, kurang enakan ngobrol langsung. Nah gue minta izin Lu sempat nawarin tuh ke dia? Nawarin. Kalau kita undang ke studio kan rasanya nggak mungkin ya. Dia sekarang lagi berada di suatu kota di Jawa Tengah. Sorry gue nggak bisa sebut lagi gitu. Dia lagi di masa perlindungan saksi kan dari timnya Bang Hotman. Jadi di Jawa Tengah. Terus dia bilang, gue bilang pasti nggak mungkin lah datang ke studio. Akhirnya teleponan aja, gimana kak? Ini kayaknya masih panjang nih obrolan nih, kalau chatting kayaknya inilah kurang oke lah gitu. Terus sebenarnya saya mau, kata dia. Dia mau bawa kontak-kontakan sama kita gitu by phone atau apa namanya voice note. Cuman minta waktunya 1 hari ya kak. Jadi gue dari kemarin nih sama sekarang 1 hari. Dia minta waktu untuk izin dulu ke timnya Bang Hotman. Dia sebut satu nama yang kontak-kontakan sama dia gitu. Saya izin dulu ya sama Mbak X ini dari timnya Bang Hotman. Kalau saya dapat izin, saya pasti akan kasih tahu ke kakak, kita bisa telepon-teleponan gitu. Mudah-mudahan hari ini ada kabar biar clear gitu. Target gue sih sebenarnya pengen nanya soal Linda apa segala macam karena dia yang ini. Gitu Andre, jadi ada beberapa temuan dari gue tuh yang sebenarnya ternyata yang kita tahu di internet di apa ternyata salah gitu. Ya, itu. Lagi-lagi banyak yang ngeblunder nih. Kegocek lagi lah kita. Lagi kita sama ini nenek si akun Mel ini yang ngebuka itu gitu. Dan gue agak percaya dengan statement dia karena ya memang dia fokus ke satu itu aja gitu, nggak melebar kemana-mana gitu. Gue taunya ini gitu. Gue nggak mau ngambil opini-opini yang bikin nanti digoreng-goreng sama netizen lagi. Itu. Gue inget dari omongan lu tadi tuh, yang dia masih dalam perlindungan baik ya dari si Bang Hotman Paris ya. Iya. Kemarin kan teman-teman gue sempat ngasih tahu kan keberadaan Linda itu di mana. Iya kan, gue sempet bahas juga tuh Bang, tapi gue nggak sebut. Apa tuh? Gue nggak sebut Linda ini dalam pengawasan baik tuh dari pihak mana. Tapi nggak apa-apa gue sebutnya. Tadi aku udah nyebut kan dari pihak Bang Hotman Paris. Keren Bang Hotman. Itu teman-teman, kenapa gue mau ngomongnya Bang Didit soalnya udah ngomong juga nih. Iya. Berarti bisa dibilang gue versi Lindanya, lu yang temennya Lindanya ini Bang. Iya, betul. Gue baru tahu loh. Ini si akun Mel ini sebenarnya punya banyak informasi gitu soal kenapa bisa terjadi. Iya. Dan gue rada yakin dia tahu soal Egi. Iya. Cuman memang gue nggak ada masalah sama dia gitu. Jadi ya udah gitu. Gue cuman sosoknya Egi ini gue yakin dia tahu, nggak mungkin nggak tahu. Cuman ya makanya kalau untuk buat dipublish, kalau kemungkinan menurut gue ya nggak mungkin Bang. Nggak mungkin 2 orang ini ya yang tadi lu bilang, nggak mungkin dengan seenteng itu dia ngomong langsung ke media tuh nggak mungkin. Pasti ya dia pun juga demi keamanan dia kan, jadi dia mau nggak mau kan harus ngikutin perintahnya yang Bang Hotman Paris ini kan, demi keamanan dia kan gitu. Takutnya ada salah kata atau teror atau kayak gimana kan kita nggak tahu Bang. Makanya kemarin
gue sempat jelasin juga bang ke teman-teman yang kemarin tuh di video yang sebelumnya untuk soal Linda. Ada beberapa hal yang nggak gue publish gitu. Sebenarnya dia ngasih tahu, tapi bukan ngasih tahu tentang si Egy atau pelaku yang ketiga pelaku ini, bukan ya, bukan itunya. Tapi adalah beberapa yang nggak boleh dikasih tahu sama dia. Gitu. Cuman yang tadi yang barusan gue buka nggak apa-apa deh, soalnya lu udah buka juga kan. Dia sekarang masih dalam pengawasan baik dari timnya, lawyernya Bang Hotman Paris. Kayak gitu teman-teman. Dan sebenarnya nggak cuma sampai situ bang ya pembahasannya. Untuk soal ini balik lagi kita untuk soal Egy nih bang. Kenapa Egy? Untuk soal Egy, ini kan kita dapat informasi bahwa Egy ini udah ketangkap ya di salah satu daerah Bandung bang ya, ya kan. Informasi pertama, saudara, polisi menangkap 1 dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyebut 1 DPO yang ditangkap adalah Peggy Setiawan alias Peron. Dan kemarin tuh gue sempat kabar-kabaran sama salah satu, gue nggak tahu ya ketua atau gimana, yang pasti ada salah satu komunitas motor gitu. Jadi awalnya nih gue jelasin dari awal nih. Awalnya kenapa gue bisa sampai ke situ. Jadi awalnya tuh gue di DM juga sama netizen. Di DM, bang lu cek ini gitu. Gue cek dong. Gue cek, ternyata akun itu adalah akun komunitas motor. Nggak bisa gue sebut ya, tapi teman-teman pasti tahu. Akun ofisialnya lah ya. Betul, gitu. Dan akhirnya langsung gue DM bang. Langsung gue DM. Assalamualaikum, gue gituin kan. Bisa nggak bang untuk ngobrol gitu, by phone, gue gituin. Gue langsung to the point tuh bang. Gue langsung to the point. Terus dia bilang dia nggak bisa kalau untuk WhatsApp ya. Tapi dia ngelariinnya ke Instagram. DM Instagram. Terus kata dia, Instagram gue aja bang, kata dia gitu. Oke. Akhirnya gue ke Instagram dia bang. Gue ke Instagram. Terus gue bilang gini, bentar ya. Assalamualaikum bang. Terus Waalaikumsalam. Terus sama dia langsung telepon. Akhirnya bisa telepon akhirnya. Gitu. Dia kan nyuruh gue DM gue aja bang gitu. Makanya gue DM kan, Assalamualaikum bang. Terus langsung telepon sama dia. Nah dari obrolan itu intinya ya, poin-poinnya itu gue bilang ke si abang ini ya, bang, apakah benar Egy keberadaannya di mana? Gue gituin. Abang tahu, gue bilang gitu kan. Sorry gue potong. Ini Egy yang versi didugaan itu ya. Betul. Yang banyak beredar foto-fotonya di internet ya. Betul. Ini yang teman-teman sampai sekarang diduga ya. Iya. Nah, terus dia bilang, "Iya betul," katanya gitu. "Oh, baik, Bang." Gituin kan. Akhirnya gue di sini hanya ingin menyampaikan pesan dari netizen aja, gue gituin kan. Tapi gini, gue mau nanyain nih bang untuk soal Egy, gue gituin kan. Soalnya gue sempat kemarin di DM sama salah satu saudaranya si Egy. Betul. Yang kata lu sepupunya itu ya. Betul. Ada yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah sepupunya Egy. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, siapa katanya gitu. Gue kirim dong, gue screenshot akunnya, gue kirim ke dia. Waduh, ini siapa lagi katanya gitu. Terus, tapi gue nggak tahu ya kalau untuk soal kebenarannya kan, makanya gue langsung konfirmasi gitu ya kan. Gue langsung nanya gitu. Gue nggak mau ambil sepihak. Wah ini dia nih gitu. Gue nggak berani gituin kan. Gue bilang ke dia, tapi bang yang pasti dia sih bilangnya gini bang, si yang mengaku sepupunya itu dia bilang bahwa saya sepupunya, kata dia gitu. Saya sepupunya, kalian jangan ngehancurin mental anak orang, kata dia gitu. Tapi di situ tuh gue jelasin bang ke si sepupunya itu, gue bilang ke si abangnya nih kan, gue jelasin bang untuk
klarifikasi secepatnya, gue gituin kan, biar netizen ini tuh nggak kemana-mana gitu loh opininya gitu ya kan. Kita kan di sini hanya membantu ya gitu ya kan. Terus kata dia, oh iya kata si abang ini kan. Saya tahu kalau untuk soal itu kata dia gitu. Nggak apa-apa bang kata dia gitu. Iya bang, terus saya dapat informasi lagi bang, gue bilang gitu. Dari siapa? Kata si abang ini. Gue kirim lagi screenshotannya gitu. Ini dia mengaku bahwa dia tetangganya. Gue bilang gitu. Gue kirim lagi. Ini bang akunnya. Oh ini dia. Oh oke, kata dia gitu ya kan. Itu saat lu kirim gitu dibenarkan apa disalahkan sama dia? Yang tetangganya sih dia bilang cuman oke aja. Oke, bilang gitu. Terus iya bang, kata dia gitu. Kata gue ya. Gue nih sebenarnya udah nge-DM nih untuk 2 akun ini kayak kan. Gue pengen tahu nih keberadaan Egy yang diduga ini tuh di mana. Gue pengen ketemu karena gue pengen ngechat secara pribadi DM gitu. Gue agak ragu karena banyak akun fake bang. Banyak banget memang. Iya kan, banyak akun fake. Betul. Makanya ini berhubung abang komunitas yang kenal sama beliau gitu ya kan, tolong sampaikanlah bang, gue gituin kan. Kalau emang beliau pengen podcast atau klarifikasi ke teman-teman, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, yaudah bang nanti saya infoin lagi ya, kata dia gitu. Nah udah tuh. Terus setelah itu besoknya nih bang, siang sekitar jam 1:30 lah. Ya 1:30. Assalamualaikum bang, siang, gue bilang gitu. Gimana bang, apakah sudah disampaikan? Gue bilang ke dia kan. Terus si abangnya ini ngirim screenshotan bang. Ngirim screenshotan pesanan chatan dia sama si Egy. Dia bilang gini, gue nggak ngerti bahasa Cirebon cuy. Serius. Yang pasti sih poinnya udah ngomong selalu sempat nunjukin ke gua. Enggak. Yang pasti ya poinnya poin dari Egy-nya ya. Poin dari Egy-nya itu buat apa gua klarifikasi di media kalau misalkan kayak ya pasti dia masih ada rasa ketakutan lah. Ya lah, wajar lah. Gitu. Ya. Poinnya lah itulah gitu kan. Terus si abang ini bilang gitu, ini ada nih katanya YouTuber yang mau ngundang Egy gitu ya kan, segala macam gitu. Mungkin teman-teman bisa baca ya, untuk orang Cirebon mungkin bisa ditranslate ya ini artinya apa, gue juga kurang paham. Terus dia bilang gini, tinggal nunggu jawaban dia. Kata dia gitu. Terus gue jawab, oke bang. Nah terus dia bilang gini, kata dia jauh bang, dia belum bisa jauh dari orang tuanya. Soalnya orang tuanya nangis terus. Kata dia gitu. Terus berarti nggak bisa ya bang? Ya sudah, kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Gue bilang gitu kan. Oke, kata dia. Terus gue bilang gini, kalau kita kesana gimana bang? Gue menawarkan diri gitu ya kan. Terus dia bilang, oke, saya sampaikan ke Egy. Kata dia gitu. Iya di rumahnya aja, nggak perlu keluar bang. Gue bilang gitu kan, biar misalnya kita nyari aman aja kan. Nah iya sudah saya sampaikan, nunggu balasan dia, kata dia gitu. Terus gue bilang oke sip bang, makasih ya gitu. Oke. Nah ini sekitar jam 1 malam. Sabtu malam kemarin. Kemarin jam 1 malam dia ngechat gue lagi, bang masih melek nggak? Kata dia gitu. Iya gimana bang? Gue bilang gitu kan. Video call sama Egy sekarang mau nggak? Kata dia gitu. Tapi janji tidak direkam atau di video terus dipublish. Kalau mau ngobrol panjang bisa ke CRB langsung, kata dia gitu. Kalau mau langsung ngobrol panjang bisa ke CRB langsung, kata dia gitu. Cirebon itu maksudnya? Mungkin ya. CRB. Oh iya kali ya. Terus gue bilang gini, kenapa nggak langsung ketemu aja biar enak? Gue bilang gitu. Maksud saya sekarang
buat ngeyakinin abang aja kalau dia ada gimana. Terus gue bilang gini aja bang, yang diduga ini mau klarifikasi atau tidak, gitu aja. Jika memang Egy siap untuk klarifikasi, gitu ya kan. Telepon bisa, gue bilang gitu. Terus ya makanya sekarang nanya langsung ke orangnya gitu. Oh jadi kayak dia tuh nyambungin lah. Iya. Gitu. Telepon aja gimana bang? Mana nomor WA biar ngobrol langsung bertiga gitu dia. Mohon untuk tidak disebar juga WA dia gitu. Tapi pada akhirnya dia nggak ngirim gitu dan apa namanya, pada saat itu gue nggak bisa bang gitu karena memang lagi ada tamu kan, jadi nggak bisa gue tinggalin gitu, nggak enak kan. Terus gue bilang gini, Egy lagi sama abang, Egy di rumahnya video call bertiga, dia udah mau kata dia gitu. Ya udah tuh langsung gue jelasin kan gue nggak bisa. Terus udah gitu, oke, kalau begitu kata dia, besok berkabar lagi ya, gue gituin. Oke. Nah terus udah tuh nggak ada kabar lagi sampai yang di mana barusan tadi siang gue ngabarin dan dia nggak bisa. Jadi dia ini ditahan sama perangkat desanya bang. Gitu. Kenapa gua ngabarin si Egy ini ya, yang sekarang kan Peggy kan udah ketangkep bang ya. Iya. Ya kan. Gue pengen apa namanya ngasih tahu aja nih ke netizen gitu ya kan, bahwa kita semua nih ya, para netizen Indonesia, kita sudah salah apa namanya, menduga ya, udah salah menduga ke Egy atau Apung RP ini gitu. Jadi gimana tuh bang menurut lo untuk soal si Egy ini? Kalau untuk si akun, kita nyebutnya ada 2 Egy sih ya, jadi emang satu sama. Enggak, maksud gue gini, maksud gue memang nama aslinya Egy. Iya. Nama aslinya Egy. Ya berarti setelah perkembangan kasus di per hari ini, berarti kan katanya si Peggy ini kan yang Peggy ini kan udah ditangkap ya di Bandung ya. Betul. Otomatis ternyata yang selama ini kita duga-duga Apung RP ini adalah Egy yang menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki ini, ternyata salah kan? Betul. Artinya kita dan seluruh netizen Indonesia, betul, plus kita tentunya, kita harus berutang maaf nih sama si Apung RP ini nih, karena seluruh Indonesia kan nyerang dia ya bro ya. Betul. Dan gue lihat kan komennya udah gawat, udah toksik, udah menuduh fix lu gini, lu harus klarifikasi, lu harus menyerahkan diri gini. Padahal yang kita tahu bahwa dia nggak kemana-mana, dia di rumah aja gitu. Betul. Dan dia posting itu gitu. Jadi ini sebagai jadi pembelajaran buat kita semua ya, kalau untuk ini gitu. Nanti kalau ada kasus ini masih panjang ya Andre ya. Masih ada 2 DPO lagi yang ini. Selanjutnya kita nggak bisa asal nuduh, apalagi sampai komen-komen yang haters yang berbau toksik gitu ke akunnya, karena efeknya ini kan bukan main nih, akhirnya dia jadi trauma, akhirnya dia jadi nggak bisa kemana-mana, pasti pekerjaannya terganggu gitu, karena takut nanti di jalan ngelihat sama orang langsung mungkin disakiti atau gimana gitu. Jadi nextnya untuk mungkin teman-teman yang masih tetap berjuang buat ngawal kasus ini gitu, cara berjuangnya harus lebih sopan lagi lah, beretika lah, jadi netizen yang beretika lah untuk ini gitu. Kalau bisa mungkin sedikit mencontoh dari kita bahwa kalau ada ketemu berita yang baru, update terbaru, jangan langsung plek-ketiplek, diserap, langsung ada action reaksi gimana, diteliti dulu, dikonfirmasi dulu, dichat. Kita kan semua yang kita share di konten kita ini kan kita prosesnya panjang Andre ya. Kita konfirmasi ke akunnya, kita chatting dulu, gini, kalau bisa telepon gitu.
konfirmasi gitu. Baru setelah itu kita kontenin di sini gitu. Betul. Terus malah setiap yang kita kontenin kita izin dulu ke orangnya, boleh gak nih di up, boleh gak di ini gini. Itulah teman-teman. Jadi jadilah netizen yang sopan, yang beretika gitu. Jangan jahat jempol kita buat langsung menuduh seseorang untuk itu. Iya, makanya itu sih. Kemarin pun juga semalam waktu pas gua bilang ke kita bilang abang-abangannya lah. Iya. Bilang ke si abang-abangannya. Gua udah gue jelasin Bang ke dia. Bang, apa namanya? Dari postingan ini banyak banget nih netizen yang Egy ini nih yang dicari-cari kayak gitu ya kan. Makanya gue pengen si Egy ini nih nongol nggak apa-apa deh by phone juga gitu ya kan. Biar si netizen ini ya tahu gitu loh kebenarannya seperti apa. Itu aja. Dan sebelumnya pun juga yang mengaku dia sepupunya dan dia mengaku tetangganya, gue sudah menawarkan Bang ke dia. Ya kalau saya siap bantu kalau emang si Egy ini tidak bersalah gitu. Siap, gue udah siap menawarkan dia gitu. Oke lah, dari sisi lain gue sempet ngontenin tentang si Egy atau Apung RP ini kan. Tapi kan cara gue tidak kasar gitu kan. Gue masih ini menduga diduga gitu. Dan gue terkecohnya pun juga dari akun si Arko ini gitu loh. Makanya gue terkecohnya dari situ. Yang lu bilang tuh pintu masuknya dari situ. Awal-awal dulu ya. Awal-awalnya. Dan itu semua udah gue jelaskan Bang ke si abang-abangnya ini. Dan si abang-abangnya ini kayak oh ya nggak apa Bang ini gitu. Dan gue sih kalau untuk masalah itu masih oke lah ya gitu. Jadi ya yang sangat dia beratkan gitu ya itu untuk orang-orang yang terlalu toksik gitu loh, yang menyerang orang tuanya. Waduh, ngeri banget. Terus ngata-ngatain gitu. Itu sih teman-teman ya. Jadi jangan berhati-hatilah mulutnya gitu gitu. Nggak apa-apa kita jangan sampai kasus ini tenggelam. Itu ya pesan gue sama Bang Didit. Jangan sampai kasus ini tenggelam, tetap kita cari, kawal terus. Jangan sampai tenggelam kasus ini, please. Kita sampai ini tuntas. Ya, Bang Didit. Tuntasnya itu artinya 3 DPO benar-benar ditangkap semua ya. Betul. Kan yang 8 udah masuk penjara kan. Betul. Ya. Udah dihukum totok palu. Betul. Sekarang kita tugasnya 2 lagi nih. Kalau untuk dari kepolisian ya, itu 2 DPO lagi. Jadi gua harap berita ini atau kasusnya Pina ini jangan sampai tenggelam. Itu gua mohon ke teman-teman, tetap kalian kawal sampai tuntas. Itu sih Bang Didit. Gimana Bang Didit? Iya, gue nyambung aja sih tadi karena kan di era zaman sekarang kan kalau nggak viral nggak diproses ya. Itu iya kan ya. Jadi tapi tetap kita jadi sahabat polisi lah. Betul. Jadi sahabat polisi artinya polisi bergerak, kita juga bergerak. Tentu juga polisi juga kan bergerak dari hasil temuan-temuan kita juga gitu. Betul. Kayak seperti di awal dulu banget polisi akhirnya bergerak ketika kesurupan itu kan ya si Lindanya gitu akhirnya bergerak. Informasi awalnya kan walaupun sebenarnya nggak bisa dijadiin barang bukti ya orang kesurupan ya, tapi minimal ada trigger lah gitu, ada percikan api, wah nih kita harus bergerak nih. Dan di sini pun juga kita bukan untuk menyalahi netizen ya, justru netizen ya, nggak ada netizen nih kasus ini nggak akan Bang Didit di blow up lagi ya, ya kan. Jadi ini sebenarnya berkat kalian semua juga gitu teman-teman. Palingnya agak sedikit ini aja lah ya, cross check gitu. Ada info cross check gitu, jangan telan mentah-mentah gitu, sama ngatain ya gitu. Jangan dulu bilang, jadilah netizen yang beretika gitu ya. Dan gue pun juga dari kemarin gue nggak ngetik Bang, gue nggak komen, gue hanya cross check aja ya. Kita kan bergerak di balik layar kan ya. Betul. Jadi ada info. Betul. Dan lebih ke situ lah teman-teman. Jangan kayak wah lo gini jangan lah gitu. Dan gue penasaran nih Bang untuk soal yang si Linda nih, yang bukan Linda, siapa? Mel gitu ya. Kalau yang dari gua simak dari chattingan ya tuh,
kemungkinan ya, kemungkinan. Berarti tahu dong dia. Kalau untuk soal permasalahan atau Gua rada yakin tahu sih. Gua rada yakin tahu. Apa namanya? Harapan gua dia dapat izin dari tim Hotman Parisnya. Terus dia speak up di kita by phone karena kan dibandingkan chatting kan lebih panjang tuh ininya, kita komunikasi tektokannya lebih enak gitu. Dia ngejanji ngasih kabar hari ini paling lambat besok. Berarti hari ini tanggal 22 Mei sampai besok 23 Mei. Jadi buat temen-temen nanti yang lihat video kita ini tolong minta doanya aja supaya dilancarin gitu, diberikan Jejak Backpacker lagi-lagi diberikan kesempatan untuk mencoba memediasi, memberikan berita yang sebenarnya segala macam. Jadi mohon doanya mudah-mudahan mau gitu si kalau Mel ini mau. Mel ini sama Linda kan sebenarnya jadi kekuatannya sama gitu. Jadi bobotnya sama karena dia jadi orang yang terakhir ngelihat Eki dan Vina. Betul. Karena di situ kata kuncinya kan. Jadi ketika dia lihat ternyata si Linda sama Eki dikejar-kejar sama rombongan kelompok lain gitu. Atau kalau dia memang sendirian, jangan-jangan dia meninggal karena kecelakaan tunggal gitu. Bukan karena dikejar-kejar. Sebenarnya jadi dua orangnya jadi saksi kunci nih. Akun Mel dan si Linda ini gitu. Tapi yang pasti sih Mel sama Linda itu pasti bakal speak up ya, Bang Didit ya, di media ya. Pasti itu ya. Pasti dia masih nunggu aja nih. Gitu. Jadi untuk teman-teman mohon sabar. Kita fokus ke 2 DPO ini ya. Sisa 2 DPO ini. Sisa 2 DPO ini gitu. Dan kemarin juga udah gua tegaskan ya kepada teman-teman jangan terlalu yang namanya percaya dengan yang mengatasnamakan Linda atau siapapun itu, jangan terlalu ditelan mentah-mentah teman-teman, karena yang pasti Linda sekarang udah nggak akan buka sosmed Bang Didit. Setahu gua ya, gitu. Karena kalau dalam pengawasan seperti itu, gue yakin dia pasti ditahan dulu gitu, nggak boleh yang namanya main media sosial. Karena chattingan yang terakhir itu sama gua yang dia kena somasi ya, dan itu emang gara-gara dia terlalu interaksi gitu sama netizen gitu. Tapi yang pasti dia tidak klarifikasi secara live TikTok ya teman-teman. Itu mohon diinin ya teman-teman, jangan terkecoh. Itu hanya segelintiran orang-orang yang mencari followers gitu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Itu sih ya Bang Didit. Berarti ada 2 yang harus dihindari ya mulut netizen. Satu yang komen-komen jahat, yang kedua orang yang mencari kesempatan untuk keperluan dia. Soalnya masih banyak Bang, yang nge-DM gue masih banyak. Sama. Kayak Bang ini dia klarifikasi gini. Banyak banget bro di admin bro, di nomor admin JB tuh banyak banget itu yang makanya kasih info gitu. Makanya hari ini tolonglah teman-teman lebih bijak lagi main media sosial, jangan gampang terkecoh atau ke-trigger juga gitu. Itu pasti akun fake. Yakin, percaya sama gua. Banyak banget gitu. Itu aja sih ya Bang Didit. Mungkin terakhir nih ada yang mau ingin disampaikan lagi nggak Bang sama teman-teman nih? Tadi sih gua ngulang lagi ke teman-teman yang nonton video kita nanti bahwa balik lagi jadilah netizen yang beretika gitu, dan kawal terus kasus ini, percaya sama proses hukum, percaya sama polisi. Walaupun ada goreng-gorengan mana soal polisi, udah deh. Udah, yang paling bener kalau lu nggak mau percaya sama polisi, lu untuk menangani kasus itu mau percaya sama siapa lagi gitu, sama akun-akun fake itu gitu kan, nggak mungkin gitu. Udah percaya aja sama mau proses hukum yang ada gitu. Buktinya kalau memang polisi Indonesia keren kok gitu kan. Hitungan hari dapat Peggy. Insya Allah nanti 2 sisanya lagi dan apa segala macam ketangkap lagi biar cepat selesai ini kasus. Dan doa yang terbaik untuk Vina dan Reski atau Eki di sana. Amin. Semoga tenanglah dia. Makin kebuka kasusnya nih. Amin. Dan kalau gue pribadi ya Bang Didit, jadi
teman-teman stop kalian bully si Egi Ya, Egi betul, itu Ripra dan Apung RP. Stop bully karena pelakunya yang asli itu sudah tertangkap. Jadi kalian semua atau kita juga semua nih ya, harus meminta maaf kepada Apung RP atau Egi Ripra gitu, teman-teman ya. Mungkin itu aja yang dari obrolan kita dari Andre dan Bang Didit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Thank you Bang Didit. Oke, Bang Didit, tadi gimana nih obrolannya sama si Andre? Ketemu nih, letak atau di mana nih DPO ini bersembunyi? Kayaknya di kolong aja deh. Enggak. Dari update-nya sih sebenarnya banyak temuan-temuan yang sepanjang 2 hari kebelakangan ini, baik yang Andre temukan juga saya temukan gitu. Cuman yang lebih menggegarkan lagi nih Bang Ale, pasca kita habis syuting, sebenarnya ada update terbaru bahwa orang yang terakhir ngelihat Vina dan Eki yang bersama Linda berhasil kita hubungi dan berhasil kita yakinkan untuk memberikan keterangan. Ini sebenarnya salah satu saksi kunci juga nih. Nah, kita perlu dengar juga nih, yang sejauh ini kan yang kita tahu baru Linda nih. Ternyata ada satu lagi Bang Ale, yaitu namanya kita samarin ya. Namanya itu, nama akunnya itu Mel. Oke. Yang sebelumnya orang tahu itu wanita, ternyata itu pria. Pasangannya Linda waktu di malam terakhir itu. Gitu Bang Ale. Oke, si Mel ini. Iya. Terus itu berhasil itu ya Bang Didit atau si Andre yang menemukan akun ini, atau dia yang hubungin kita nih? Yang menemukan akunnya sebenarnya Andre. Oke. Andre ini Bang, coba Bang kulik yang ini Bang. Bagi-bagi tugas kita kan. Andre ngulik yang ini, gue ngulik yang ini. Nah si Mel ini gue ngulik kan, gue yang kontak. Ternyata direspon, dikulik, dibujuk. Susah banget ngebujuknya karena dia lagi dalam masa perlindungan saksi ya, dari tim Hotman Paris Hutapea gitu. Nah dia itu ya sudah, ternyata dibujuk, akhirnya tadi malam tadi sore setelah syuting dia mau memberikan keterangan nih Bang Ale. Jadi itu ya, jadi makanya sebelum dia memberikan keterangan, paling nanti pakai voice note, dia memberikan keterangan biar ngejaga privasinya. Cuma sebelumnya saya telepon dulu. Oke. Berarti sekarang kalau misal kita ngehubungin si Mel ini, ya itu bisa? Bisa. Saya tadi udah kontak-kontakan sama si Mas Mel ini. Oke. Kita kontak. Kita coba ya. Oke. Saya telepon. Ya, halo, Mas. Halo. Selamat malam. Ya, Mas. Selamat malam, Mas Mel. Ya, selamat malam, Mas. Ya, di depan saya sudah ada Bang Ale yang merupakan hostnya YouTube channel Jack Backpacker. Boleh disapa dulu Bang? Ya. Halo, situ aja kedengeran. Halo, Bang Mel. Ya, halo Bang Mel. Salam kenal. Saya Ale, Bang. Ya, iya Mas, sama-sama. Ya, mungkin ini nanti akan kita minta izin dulu ke Bang Mel ya, untuk menayangkan nanti kronologi, atau Bang Mel ini yang merupakan seorang boleh dibilang saksi ya dalam kejadian naas malam itu. Iya Mas, ya. Oke Mas, sudah siap ya. Nanti mungkin Mas Memel bisa bercerita pakai voice note aja sih Mas, biar aman gitu ya. Oh iya Mas ya. Nanti Putus suaranya. Iya, halo Mas Memel.
Halo, halo. Nanti Mas Melmel bercerita pakai voice note aja ya, berarti ya, dari awal sampai akhir. Oh iya, Mas. Ah, Oh iya, siap. Tapi saya minta tolong semuanya diceritakan secara sejujur-jujurnya Mas ya. Jangan ada yang disetting, Siap, Mas. jangan ada yang digimik-gimikin. Apa yang dialami semuanya diceritakan aja Mas. Jangan dikurangi, jangan ditambahin gitu Mas. Iya, siap. Oke. Oke, aman Bang ya. Aman, Mas. Aman. Oke, kita lanjut di chat ya, biar kita saling berkirim voice note ya. Oke, Mas. Oke, siap. Oke, Mas Melmel, terima kasih. Oke, sama-sama, Mas. Saya deg-degan banget ini pengen denger Ya. voice note-nya ini ya, Bang. Kayaknya langsung aja kita denger ya. Kayaknya penonton juga pasti penasaran bagaimana malam kejadian itu. Oke. Oke, langsung aja. Halo, selamat malam Mas Melmel. Saya Didit dari YouTube channel Jack Backpacker. Saya pertama kali ingin menanyakan satu hal dulu nih Mas. Pertanyaan pertama yaitu hubungan apa Mas Melmel dengan kedua korban yaitu Vina dan Eki, juga Linda. Ya, selamat malam juga Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Pina. Karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Pina. Jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu dia itu memberitahu. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Egi, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah, dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas, malamnya ini sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki, dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Tuh guyonan saya kan Mas. Oh iya sudah Kang. Nah, Akang kita janjian tempat biasa. Sekalian nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu lah dengan si Eki ini. Akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini. Di alun-alun itu sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya, minuman lah. Nah, ya dek kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh, Kang biar Pina goncengan sama Kang aja lah pulangnya, biar si Linda sama Eki
Tapi mereka berdua kan berdebat, oh kenapa begitu, kan awalnya kita berdua katanya. Nah itu terus saya bilang udah nggak usah ribut, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor tuh lewat gitu, dia lewat dan terakin Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang, itu Kang kawan-kawannya si Egi dong gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa dek, kita lanjut aja. Wah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor, itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat, itu si Egi ngomong, ya nggak apa-apa dek, aman aja. Tuh kami lanjut. Jadi akhirnya nih kami lanjut nih mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, dia bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, iya ya tuh Neng, kita pulang. Saya bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda. Si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina. Bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah, jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang gitu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulanglah saya ini mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon. Saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik tuh, putar balik. Saya keluar sudah jalan raya itu, saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temannya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan Play apa itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, dia bilang malam itu. Dia bilang si Egi sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki itu. Nah, akhirnya saya nih panik kan, langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan itu, saya itu melewati ini SMP 11. Nah, di SMP 11 itu saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap, akhirnya mereka itu ya mas. Jadi pas setelah saya sudah ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan.
Di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Vinaya. Setelah mereka pergi tuh saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju XTC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Tuh Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Dia cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Dia cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Halo Mas, ini saya tanya nih Mas, sekali lagi Mas, apa benar sejujur-jujurnya Mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu Mas? Ini saya tanya sekali lagi ya Mas ya. untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutkan tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya cari bantuan, saya putar-putar nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun udah ada keluar. Nah, setelah itu akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas, udah rame, sudah pada ngumpul nih. Sudah ketika itu rame, saya maju nih. Saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Pina itu di lokasi itu. Cuma ya saya nggak bisa berbuat apa-apa mas. Jadi saya pas mau melangkah maju, sontak dalam hati tuh kayak ada yang nahan mas. Kang, udah, Akang nggak usah maju. Akang cukup ambil foto kami terakhir. Seperti itulah bisikan itu ya mas. Jadi akhirnya saya ambil nih foto. Makanya saya kenakan itu foto itu saya kenakan sepatu ya. Nah itu sepatu samping saya itu si Eki mas. Akhirnya saya foto, tapi saya nggak bisa ngambil foto langsung satu badannya, jadi saya ngambil foto dari bawah ya mas. Lihat itu sepatunya Eki. Setelah itu rame sudah nih mas, rame. Pina itu masih, kalau saya bilang masih ada napas lah, masih waktu dibawa ke rumah sakit Pina itu masih
Jadi saya ini di perjalanan ini bingung ini mas, kemana saya mau mengadu nih. Akhirnya saya punya teman yang satu kampung, saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Pina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Pina, ngabarkan bahwa Pina itu kecelakaan, ya mas ya. Saya tetap ada mas, cuma di kalangan itu nggak ada yang kenal saya sama sekali, karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Pina aja. Jadi waktu itu HP-nya Pina ditahan sama polisi, semuanya lah mas ya. Tuh akhirnya polisi menyimpulkan kalau itu kecelakaan ya mas. Karena berhubung polisi sudah menyimpulkan itu kecelakaan, hasil visum pun juga tidak jelas. Dan itu pertama awalnya itu hasil visum itu yang terdengar oleh saya, yang nempel di kemaluannya almarhum adalah spermanya Eki ya. Itu yang saya tahu pertama mas. Jadi saya bingung kok bisa ya rumah sakit nggak tahu hasil otopsinya. Seharusnya kan di situ kan ada sperma mereka. Kenapa itu tidak keluar mas? Itu pertama. Yang kedua tuh mereka bilang Eki meninggal karena terakhir ditusuk ya. Eki itu dipukul pakai balok, terus dipukul pakai batu. Begitupun juga Pina ya mas. Pina itu disiksa habis-habisan itu. Kalau si Pinanya, kalau untuk Pina memang disiksa habis-habisan tuh. Jadi saat itu mental saya betul-betul dihajar itu. Mental saya betul-betul dihajar habis-habisan sampai saya bingung nih. Akhirnya ada inisiatif saya ya. Ada salah satu temannya Linda itu, ya cewek juga. Ternyata si Linda ini suka sama si Eki, tapi si Eki nggak merespon gitu ya. Itu cerita cinta monyet mereka lah ceritanya mas. Saya kan nggak menuju ke situ hari tuh. Jadi ada nih teman saya nih, si ya pokoknya adalah dosa saya sebut ya, dia ngomong terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Pina dan Eki itu akan melewati situ, itu sudah disetting mas, sudah disetting sama si Linda ya. Nah, itu sudah disetting sama Linda. Jadi malam itu si Linda lah yang memberitahu ke Egi bahwa si Pina lagi bersama si Eki. Tuh. Setelah itu beberapa harinya itu saya langsung hilang. Di situ Pina menyebutkan 12 orang, bukan 11, 12. Kenapa Pina menyebutkan 12? Karena Pina taunya yang ada di TKP, bukan yang di luar di TKP. Nah mas, saya penasaran sama ini nih, pas kejadian di eksekusinya itu. Berarti masnya tahu dong ya wajah-wajah para tersangka saat itu kan masih tersangka ya, tersangka yang mengeksekusi dan melecehkan Vina di tempat depan SMP 11 itu ya mas ya. Dan kalau memang tahu wajah-wajahnya, apakah para tersangka yang diciduk polisi saat itu merupakan orang-orang yang mas lihat di TKP di malam itu?
Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya mas. Nggak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya mas ya, apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Pina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Pina itu terakhirnya adalah saya. Karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Tapi Pina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak lah buat mereka ini berdua. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Pina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Pina akan kasih mati semua. Itu betul mas. Itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Pokoknya dia ada berempat ya. Dia boncengan sama Linda, Egy sama si Vina. Mereka jalan-jalan nongkrong-nongkrong. Terus ketika itu si motornya si Mel ini kehabisan bensin. Mereka berdua, Linda sama ini ke pom bensin. Nah ini malah terus lanjut. Kayaknya mau entah pokoknya pisah gitu deh pokoknya. Tapi sepanjang perjalanan mereka jalan-jalan, si Linda tuh sibuk dengan handphonenya terus. Sibuk terus. Nah mereka kepisah, terus mereka isi bensin. Bingung nih mereka berdua, telepon-teleponin si Eki nggak dijawab. Akhirnya dianterin si Linda pulang, si ini keliling-keliling nyari-nyari. Sampailah ngelewatin, dia telusurin sekitar alun-alun itu, sumber itu, terus sampai ke SMP 11. Dia lihat ada yang beberapa motor yang menurut mereka mencurigakan lah, feeling-feelingan lah dia feeling-feelingan, diikutin tuh motor. Di situ ada saksi satu tukang jualan, tadi gue lupa tukang jualan apa gitu. Terus minta ditemenin masuk di keramaian itu, di yang bubuk yang base campnya itu. Ternyata nggak berani tukangnya, dia ngendap, ternyata lagi disiksa itu si Vina sama, menurut dia ya, si Vina sama si Eki. Mau nolongin nggak bisa, nggak takut, dia balik lagi ke tukang minta temenin, nggak berani juga tukangnya. Akhirnya dia nyaksikan terus tuh sampai akhirnya dibawa lagi ke terjembatan, ditaruh. Dan dia menurut versi dia orang pertama yang ngelihat, yang nyampe di jembatan juga, karena dibuntutin kan. Tutup jenazahnya si Eki ditutupin pakai si Vina ditutupin pakai jaketnya si XTC-nya si Eki, dipakein sepatunya tuh gitu dirapiin jenazahnya. Terus mereka itu pulang menjelang pagi, udah balik, udah rame, udah nyambung ke cerita yang selanjutnya gitu, lanjut yang cerita yang mereka udah sama-sama tahu gitu, yang gila, merinding, gila banget. Sumpah gue gak bisa ngomong apa-apa gue. Sama bang, gue sampai ini bener loh, kejadiannya kayak gini gitu. Tapi ini kita juga nggak bisa memastikan bahwa yang kita dengar tadi itu udah valid bang ya. Ini menurut pengakuan si Mel ini ya. Nah untuk kebenarannya mungkin kita serahkan ke penonton bagaimana menilai isi dari pesan suara ini tadi. Bisa diskusi di kolom komentar atau gimana gitu, biar kita saling diskusi. Komentar gitu. Apakah ini merupakan suatu bukti nanti gitu kan, bisa juga gitu. Kita juga nggak tahu ya, belum tahu ini benar atau enggaknya gitu. Iya sih,
mudah-mudahan sih biar bisa tahu lah segalanya. Sadis banget ya. Nggak ada dugaan-dugaan kayak gini. Pokoknya kita kupas tuntas terus Bang ya. Pokoknya sampai kedua DPO lagi ya yang masih dalam pencarian. Yang satu sudah ditangkap dan 2 lagi yang masih buron. Iya. Astaga. Ini benar-benar kayak ini loh. Gue dengerinnya kayak apa ya Bang ya? Ini nyata loh, gitu. Kayak benar-benar nyata. Tapi karena kita belum ketemu orangnya langsung, cuma mendengarkan suaranya aja. Jadi memang kita ulangi sekali lagi, kita belum bisa memastikan bahwa ini benar atau enggaknya gitu. Iya. Oke. Biar waktu yang membuktikan. Ya teman-teman ya, ditunggu komentarnya di kolom komentar. Kita sharing bareng, kita kupas bareng-bareng semua di sini. Oke, Bang Didit ya. Semoga kasus ini ketemu titik terangnya, kita serahkan ke pihak berwajib. Dan di sini kita hanya sebagai netizen yang bersuara, yang ingin menyuarakan gitu ya. Oke, terima kasih Bang Didit dan Andre yang ada di belakang kamera. Nah, JPker, itulah tadi obrolan kita mengupas tuntas tentang kematian Vina. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, teman-teman bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Didit, terima kasih buat waktunya. Ya, semoga aja ini terpecahkan semua dan kasus ini segera selesai. Ya, kawal terus sampai masuk penjara. Sampai jumpa.